Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau sistem penunjang keputusan atau biasa disingkat dengan SPK dengan metode ORESTE ya. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Di sini kita sudah mendapatkan alternatif. Kita misalkan dengan alternatifnya adalah A1, A2, A3 dan 4. Dan ini adalah kriterianya. Kriterianya ada 5, yaitu C1, C2, C3, C4 dan C5. Nah, kriteria dari alternatif ini nilainya sudah kita tentukan nih. Misalkan alternatif pertama itu kriteria satunya nilainya 420, kriteria 2-nya 75, kriteria 3-nya 3, kriteria 4-nya 1, dan kriteria 5-nya 3. Terus dan yang lain juga sudah kita tentukan seperti ini ya nilainya. Kita fokus saja untuk pengerjaannya langsung ya, karena untuk contoh kasusnya ini seperti studi kasus atau contoh kasus yang pernah aku kerjakan di video-video aku sebelumnya, yaitu di metode murah, terus metode TOPSIS dan metode SMART ya. Jadi bisa disimak aja, contoh kasusnya sama. Nah, kita sudah mendapatkan tabel alternatif dan kriterianya. Di sini bobotnya adalah untuk kriteria 1 itu bobotnya 0,2 atau 20% ya. Terus kriteria 2 itu 0,15 atau 15%. Kriteria 3 itu 30% yaitu 0,3. Kriteria 4 itu 25%, 0,25 ya. Kriteria 5 itu 10% yaitu 0,1. Nah, di sini kita langsung saja menghitung nilai Bayesian rank. Nilai Bayesian rank itu adalah kita tulis masing-masing, kita ranking masing-masing kriterianya. Nah, misalkan di kriteria 1 nih, untuk alternatif 1 sampai 4 kan nilainya ini. Nah, kita tulis saja di sini. Nilainya sampai kriteria 4 ya. Baru kita ranking. Nah, kita ranking itu kita ambil ranking 1 itu yang paling kecil nilainya. Itu ranking 1. Jadi kita tulis di sini sama dengan rank. Terus kurung buka kurung tutup, kita blok. Kita pilih datanya dulu, data pertama ini. Terus titik koma, terus kita blok range-nya dari A1 sampai A4. Terus kita lock F4 ya. Cuma kalau beberapa keyboard ya pencet F4 aja. Terus titik koma, ordernya dari 1. Jadi dari nilai terbesar gitu. Jadi ranking satunya adalah yang diambil nilai yang paling kecil. Nah, kita drag and drop ke bawah. Nah, sudah ranking satunya ini ya, nilai paling kecil ya 350. Nah, dari sini kita ambil nilainya. Nilai ini kalau rankingnya nggak ada yang sama, misalnya ini kan nggak ada yang sama nih, 1, 2, 3, 4, karena nilainya semuanya berbeda, kita tulis apa adanya, berarti 3, terus 4, 1, 2, seperti itu ya. Kita tulis sama persis seperti rankingnya. Nah, nanti ada contoh kasus yang nilainya sama, ranknya sama, nanti kita cari tahu. Oke, yang di sini sama, kita ranking sama dengan rank, kurung buka kurung tutup, kita pilih nilainya, terus titik koma, atau kalau bagi beberapa Excel teman-teman versinya beda, ada yang pakai koma ya, dilihat dari sini rank, terus number, setelah number itu titik koma atau koma. Kalau punya saya titik koma berarti pakainya titik koma, kalau punya teman-teman koma berarti pakai koma aja. Baru kita blok range-nya atau lebar datanya tuh keseluruhan, terus di lock pakai FNF4 atau F4, terus titik koma order by 1 ordernya. Oke, kita enter. Nah, maka yang paling kecil dia adalah ranking 1 dan yang paling besar ranking selanjutnya sampai yang terbesar adalah ranking 4. Karena ini datanya juga nilainya nggak ada yang sama, jadi rankingnya beda-beda nih. Kita tulis apa adanya aja, 1, 4, 2, 3. Oke, udah. Nah, kita masuk ke kriteria 3. Tadi nilainya kan ini ya, 3, 2, 4, 3. Ini kita tulis sama 3, 2, 4, 3. Kita ranking sama dengan rank. Kurung buka, kita pilih nilainya, terus titik koma, kita blok, terus kita lock FNF4, titik koma, ordernya 1, kurung tutup, kita drag and drop ke bawah. Sudah. Nah, di sini karena ada nilai yang sama, ini nilai dari kriteria 3 untuk alternatif 1 3 dan alternatif 4 adalah 3, nilainya sama, maka ranking 2-nya ada 2 nih. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya min. Min itu caranya seperti ini. Berarti ini harusnya kan antara 2 ini, yaitu ranking 2 dan ranking 3 ya. Berarti kita tulis sama dengan kurung buka ranking 2 ditambah ranking 3 baru dibagi 2.
hasilnya adalah 2,5. Ini kita copy, kita paste di sini aja. Nah, berarti kedua ini nilainya adalah 2,5. Baru yang lain sama juga, 1 terus 4, karena keduanya beda rankingnya. Oke, jadi kalau nilainya sama kayak gitu, misalkan ada nilai yang sama 3 nih, misalkan di sini 3, terus 4, 1 nih. Coba kita ranking ya. Nah, ini 3 juga coba. Jadi ada 3 nilai yang sama di kriteria ketiga. Berarti kita rank buka ini, terus titik koma, terus kita blok, terus kita lock, habis itu titik koma, order 1. Nah, maka ranking 2-nya akan ada 3 nih. Nah, harusnya ini kan ranking 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka caranya kita mencari minnya adalah seperti ini. Ranking 2 plus ranking 3 plus ranking 4. Karena ada 3 yang sama, berarti dibagi 3. Hasilnya adalah ranking 3 semua. Oke, berarti seperti itu ya cara mencari nilai ya. Ini rank, ini nilai. Kalau ada yang rankingnya sama, 3 alternatif rankingnya sama gitu. Kemudian kita hitung yang kriteria keempat nih, rankingnya sama dengan rank, kurung buka, pilih nilai alternatif 1 untuk kriteria 4, terus titik koma, kita pilih range-nya, terus kita lock FNF 4, terus order 1, baru kita drag and drop ke bawah. Nah, sudah, karena ini nilainya nggak ada yang sama, kita tulis persis saja 1, 3, 2, 4. Oke, terus yang terakhir kriteria kelima, berarti sama dengan rank, kurung buka, pilih datanya, titik koma, kita blok range-nya, terus FNF 4, kita lock ya datanya, order 1, kita drag and drop ke bawah. Nah, ini juga ada yang sama nih, kayak tadi ya. Berarti nilainya kalau yang sama ranking 2 dan ranking 3, berarti nilainya ini ya sama 2,5 ya. Berarti gini sama dengan 2, ranking 2 plus ranking 3, yang sama nilainya 2 berarti bagi 2. Oke, dia 2,5. 2,5. Yang lain adalah 1 dan 4 nilainya. Nah, baru kita masukkan ke tabel hasil normalisasi dari kriteria 1 sampai 5 tadi. Berarti ini sama dengan yang ada di sini ya. Kriteria 1. Nah, seperti ini. Enter. Baru kita drag and drop ke bawah. Tuh sama 3, 4, 1, 2. Kita lihat di atas 3, 4, 1, 2. Oke, kriteria 2 juga sama nih. Kriteria 2 sama dengan kita cari yang kriteria 2. Oke, ini nilainya sama dengan ini, terus kita enter aja. Baru kita drag and drop ke bawah. Kemudian kriteria 3 juga sama. Kriteria 3 sama dengan ini, kita enter. Kita drag and drop ke bawah. Oke, ini juga sama juga sih. Sama dengan kriteria 4. Terus kita drag and drop ke bawah. Yang terakhir kriteria 5. Kita drag and drop ke bawah. Oke, kalau sudah semua, kita akan menghitung yang namanya nilai distance score. Nilai distance score ini rumusnya adalah ini ya. Setengah kali R pangkat R koefisien ya. RCJ ini adalah decent rank kriteria, dipangkatkan dengan koefisien defaultnya adalah 3, ditambah setengah decent rank A. Decent rank A ini adalah decent rank alternatif dalam kriteria J ya. Kemudian dipangkatkan dengan koefisien, terus baru semua setelah ditambah dipangkatkan dengan 1 per R, 1 per koefisien. Nah, kita hitung 1 per R dulu, karena koefisien defaultnya 3, berarti 1 per R itu sama dengan 1/3. Nah, seperti itu aja. Oke, kita langsung hitung aja nilai distance score-nya. Distance score-nya itu sama dengan kurung buka, berarti setengah, 0,5 berarti ya, 0,5 dikali dengan RCJ atau decent rank alternatif dalam kriteria J. Berarti yang ini, nilai yang pertama ini, pada kriteria pertama. Oke, kurung tutup, terus dipangkatkan R
Pangkat R itu berarti pangkat koefisien, pangkat 3 ya. Koefisiennya ini defaultnya 3, berarti kita pangkatkan 3. Terus kita kasih kurung lagi di sini aja. Oke. Terus ditambah dengan setengah 0,5 dikali dengan RCJA. RCJA itu adalah decent rank alternatif dalam kriteria J. Berarti itu kriteria yang keberapa? Misalkan ini berarti kriteria 1. Berarti dikali dengan 1. Terus ini dipangkatkan dengan 3. Ini pangkat R ya, sama. R-nya adalah defaultnya 3, pangkat 3. Kita kasih kurung juga di sini. Oke, karena ini tambahnya adalah prioritas, berarti kita kasih kurung lagi di depannya biar dihitung sebagai prioritas dulu, baru dipangkatkan dengan seper R. Seper R ini ya sudah kita hitung ya, berarti dipangkatkan dengan yang ini. Nah, ini kita lock karena seper R nya sama, kita lock aja. Kita lock FNF4, kemudian kita enter saja. Nah, hasilnya sudah, kita drag and drop ke bawah. Oke. Nah, yang ini sama semua. Oke, rumusnya yang C2 juga sama ya, kita geser aja di sini. Nah, ini sudah pakai C50. Terus yang beda adalah ini ya, karena ini RCJA atau decent rank alternatif dalam kriteria J-nya adalah dia kriteria kedua, berarti kita ganti yang ini 2. Oke, tinggal kita enter, terus kita drag and drop ke bawah. Ini juga sama sih yang C3. Berarti ini kita tinggal ganti yang 3. Kita enter, drag and drop ke bawah. Yang C4 juga sama, tinggal kita ganti. Ini adalah 4. Yang C5 juga sama ya, tinggal kita ganti nilainya yang ini jadi 5. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai preferensi dan nilai distance score. Nah, caranya menghitung V ini ya. V ini adalah sigma distance score kali dengan bobot. WJ ini adalah bobot. Berarti kita ngitung distance score kali bobotnya dulu. Berarti sama dengan distance score ini dikali dengan bobot. Bobotnya ada di atas nih, kita tulis tadi. Nah, dikali dengan bobot pada kriteria 1. Oke, tinggal enter aja. Nah, ini karena bobotnya sama semua, kita lock aja. Kita kembali ke yang ini, klik aja rumusnya. Terus kita lock FNF4. Nah, sama, tinggal kita drag and drop ke bawah. Oke, C2 juga sama, kriteria 2, sama dengan nilai distance score dikali dengan bobot. Bobotnya ada di atas. Bobotnya kita lock, jangan lupa FNF4. Kita enter, kita udah mendapatkan distance score kali bobotnya untuk kriteria 2. Kriteria 3 juga sama dengan kriteria 3 dikali dengan bobot ini ya. Kemudian bobotnya kita lock, kita enter, kita drag and drop ke bawah. C4 sama juga, distance score kali dengan bobot. Oke, bobotnya kita lock, terus kita enter. Udah, tinggal C5 dikali bobot. Bobotnya kita lock, terus kita enter, kita drag and drop ke bawah. Nah, nilai preferensi ini adalah sigmanya ya, atau jumlahnya. Berarti sama dengan, kalau jumlah adalah sum, kurung buka kurung tutup, kita blok datanya. Jadi sum, kita blok datanya. Kita enter, terus kita drag and drop ke bawah. Nah, kemudian kita tentukan ranknya. Ranknya yang dicari adalah yang paling kecil itu ranking pertama, dan yang paling besar adalah ranking terakhir ya. Jadi kita pakainya sama dengan rank, terus kurung buka kurung tutup, kita pilih nilainya, terus titik koma. Atau kalau versi teman-teman pakai koma ya pakai koma, tergantung versi Excelnya. Kalau punya saya titik koma,
Terus kita pilih referensinya, referensi range-nya. Range-nya adalah ini, kita blok terus kita lock karena referensinya harus sama nih. Kita lock Fn F4 atau pakai F4 di keyboard beberapa teman-teman ya. Tergantung aja. Terus titik koma ordernya 1 karena yang diambil ranking 1 adalah nilai yang paling kecil, berarti ordernya 1. Kalau diambil nilai yang paling besar itu berarti ordernya 0. Kali ini di SPK ini ya, ngambilnya Oreste ini yang paling kecil. Oke, tinggal kita enter. Nah, sudah dapat nih ranknya. Berarti ranking satunya adalah yang A3. Nah, alternatif yang akan dipilih berarti adalah alternatif yang ketiga nih, dengan nilai preferensi 1,760. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang SPK, sistem pendukung keputusan dengan metode Oreste. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa saksikan video yang lain di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.